Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Thank you for the time given to our group for this discussion. We are from group 3. First, I will introduce myself and the member of my group. Hello everyone, my name is Istiqlalia as a moderator. Okay, there is the topic that we will discuss about Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008. The first material will be explained by Atia Hunaina. Halo, nama saya Atia Hunaina. Saya akan menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Bab 1, Ketentuan Umum. Pasal 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kedua, kualifikasi akademik. 3, sertifikasi. Keempat, sertifikasi pendidik. Kelima, organisasi profesi guru, dan seterusnya. Bab 2, kompetensi dan sertifikasi. Pasal 2, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 3. Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Terdapat 4 jenis yang harus dimiliki guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pasal 4. Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi. Program pendidikan profesi diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4. Pasal 5. Kualifikasi akademik guru dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik. Menteri menetapkan aturan khusus bagi guru dalam jabatan. Pasal 6. Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 memiliki beban belajar yang diatur berdasarkan persyaratan latar belakang, bidang keilmuan, dan satuan pendidikan tempat penugasan. Pasal 7. Muatan belajar pendidikan profesi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pasal 8. Sertifikat pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Pasal 9. Jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. Program pendidikan profesi diakhiri dengan ujian kompetensi pendidik, uji kompetensi melalui ujian tertulis atau kinerja. Pasal 10. Sertifikat pendidik bagi calon guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi guru. Jika tidak memiliki sertifikat pendidik tetapi memiliki keahlian khusus, dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan. Pasal 11. Sertifikat pendidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 yang diperoleh guru berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12. Guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 dapat langsung mengikuti uji kompetensi. Pasal 13. Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi ditetapkan oleh Menteri dengan kriteria memiliki program studi yang relevan dan terakreditasi, memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan, dan memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Pasal 14. Pemerintah menyediakan anggaran peningkatan kualifikasi akademik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Guru dalam jabatan yang mendapatkan kesempatan peningkatan kualifikasi akademik tetap memperoleh tunjangan atau subsidi fungsional. My name is Sapraja Sarani. I will be continuing the chapter 3 material is tunjangan profesi. Guru merupakan tenaga profesional yang bergerak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, sejak tahun 2005, pemerintah mengimplementasikan kebijakan tunjangan profesi bagi guru-guru yang berstatus sebagai PNS. Kebijakan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi serta upaya untuk mendorong mutu pengajaran. Hal itu sering disebut juga dengan tunjangan sertifikasi guru. Jadi hanya guru yang memiliki status PNS dan telah lulus proses sertifikasi lah yang berhak memperoleh tunjangan ini. Dengan adanya tunjangan profesi guru, maka komponen gaji guru PNS kini meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta tunjangan profesi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16
Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi yang berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 1, ayat 3, dan ayat 4 untuk pemegang sertifikat pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan khusus, pada satuan pendidikan layanan khusus, dan sebagai pengampu bidang keahlian. Hello everyone, my name is Muhammad Attillah. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab keempat dari materi kami, yaitu beban kerja. Beban kerja yang dimaksud dalam pengertian ini ialah tunjangan atau kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh tenaga pendidik, sebagaimana telah diatur dalam 3 pasal. Pasal yang pertama, yaitu pasal 52, yang berbunyi, beban kerja guru mencakup kegiatan pokok seperti merencanakan, melaksanakan, menilai hasil pembelajaran, membimbing, serta melaksanakan tugas tambahan. Pasal ke-53 menjelaskan bahwa Menteri dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk memenuhi ketentuan beban kerja. Pasal ke-54 menjelaskan bahwa beban kerja satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 5 jam tatap muka dalam 1 minggu atau membimbing 40 peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling atau konselor dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, my name is Siti Aulia Rahman. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu bab 5 dan bab 6. Bab 5 di sini menjelaskan tentang wajib kerja dan pola ikatan dinas. Dalam keadaan darurat, pemerintah memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada dosen atau guru atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen atau guru di daerah khusus. Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau untuk memenuhi kepentingan pembangunan daerah. Adapun beberapa pasal yang menyangkut hal ini. Salah satunya yaitu pasal 57 yang menjelaskan bahwa calon guru yang akan mengikuti pendidikan ikatan dinas harus menandatangani pernyataan tertulis bermaterai tentang kesediaannya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi selanjutnya yaitu bab 6, pengangkatan, penempatan, dan pemindahan. Pengangkatan dan penempatan guru atau dosen harus dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dan penempatan guru atau dosen pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Pengangkatan dan penempatan guru dan dosen pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Perpindahan di sini memiliki arti perpindahan pegawai negeri sipil dari instansi yang lain ke instansi yang lainnya. Adapun beberapa pasal yang menyangkut tentang hal ini. Salah satunya yaitu pasal 60. Guru yang bertugas di daerah khusus berhak atas rumah dinas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 61. Guru dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan perundang-undangan dilakukan setelah guru yang bersangkutan bertugas sebagai guru paling singkat selama 8 tahun. Pasal 62. Pemindahan guru dapat dilakukan antar provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, maupun antar satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya bab 7 sanksi. Pasal 63. Guru yang tidak memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memenuhinya. Kehilangan hak untuk mendapat tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan. Juga guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban melaksanakan pembelajaran 24 jam tatap muka. Selanjutnya pasal 64. Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan profesi tetapi berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh departemen tidak memenuhi lagi kriteria, dapat dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan pendidikan profesi oleh Menteri. Bab 8.
Ketentuan dan peralihan. Pasal 65. Dalam jangka waktu 10 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru dalam jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan subsidi, fungsional, dan maslahat tambahan. Guru dalam jabatan diberi sertifikat pendidik secara langsung apabila sudah memiliki kualifikasi akademik S2 atau S3, mempunyai golongan serendah-rendahnya. Selanjutnya pasal 66. Dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, guru dalam jabatan yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Selanjutnya pasal 67. Pengawas satuan pendidikan selain guru yang diangkat sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini diberi kesempatan dalam waktu 5 tahun untuk memperoleh sertifikat pendidik. Oke, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di WhatsApp group. Thank you for your attention guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.